Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang ciri-ciri pintu surga. Walid bin Muslim meriwayatkan dari Khalid dari Hasan tentang firman Allah. Terbuka bagi mereka pintu-pintu. Sot ayat 50. Beliau berkata, bahwa pintu-pintu bisa dilihat. Disebutkan juga dari Khalid dari Qatadah yang berkata, pintu-pintu surga, bagian luarnya bisa dilihat dari dalam dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luar. Ia bisa berbicara dan Anda bisa berbicara dengannya. Ia paham apa saja yang diucapkan kepadanya, bukalah dan tutuplah. Abu Syaikh berkata bahwa telah berkata kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Qaisi yang berkata bahwa telah berkata kepada kami Muhammad bin Ishaq yang berkata bahwa telah berkata kepada kami Ahmad bin Abul Hawari yang berkata bahwa telah berkata kepada kami Abdullah bin Goyats dari Al-Fazari yang berkata, setiap orang mukmin di surga mempunyai 4 pintu. Pintu pertama untuk tempat masuk tamu-tamunya yaitu para malaikat. Pintu kedua untuk tempat masuk istri-istrinya yang tiada lain adalah wanita-wanita bermata elok. Pintu ketiga, ditutup antara dirinya dengan penghuni neraka dan ia bebas membukanya kapan ia mau untuk melihat penghuni neraka agar ia merasakan betapa agungnya nikmat yang diterimanya. Pintu keempat terletak antara dia dengan Darussalam dan ia masuk dari pintu tersebut kalau ia ingin bertemu dengan Tuhannya. Suhail bin Abu Sholih meriwayatkan dari Zaid An-Namiri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya adalah orang yang pertama kali memegang rantai pintu surga dan tidak ada lagi kebanggaan melebihi hal ini. Dalam hadis panjang tentang syafaat hadis riwayat Ibnu Uyainah dari Ali bin Zaid dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian aku memegang rantai pintu surga dan menggerak-gerakkannya. Diriwayatkan Tirmidzi, Darimi dan Abu Nuaim. Ini berarti bahwa rantai pintu surga berupa benda nyata yang bisa digerak-gerakkan. Suhail meriwayatkan dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, aku memegang rantai pintu surga dan diberi izin untuknya. Diriwayatkan Abu Nuaim. Disebutkan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu yang berkata, barang siapa mengucapkan la ilaha illallahul malikul hakul mubin, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Raja yang maha benar dan maha penerang, dalam setiap hari sebanyak 100 kali, maka ia aman dari kemiskinan dan kengerian di alam kubur. Dengannya ia kaya dan mengetuk pintu surga. Sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat, maka pintu-pintunya juga bertingkat-tingkat. Pintu surga yang paling tinggi berada di atas pintu surga yang ada di bawahnya dan semakin tinggi surga, maka pintu-pintu surga semakin luas. Surga yang paling tinggi, pintunya lebih luas daripada surga yang berada di bawahnya. Luas pintu surga tergantung luas surga itu sendiri. Mungkin inilah titik sentral perbedaan pendapat tentang jarak daun pintu surga. Sesungguhnya sebagian pintu-pintu surga lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Khusus untuk umat Islam, disediakan pintu tersendiri dan dari pintu tersebut mereka masuk ke dalam surga tanpa diikuti umat-umat lain sebagaimana disebutkan dalam musnad hadis dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, pintu umatku, tempat mereka masuk ke dalam surga lebarnya sepanjang perjalanan pengembara dunia yang ulung hingga 3 kali lipat. Mereka datang memenuhi pintu tersebut hingga pundak mereka nyaris retak. Diriwayatkan Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari, Jibril datang kepadaku kemudian ia memperlihatkan kepadaku pintu surga tempat masuk umatku ke dalam surga. Al-Hadis dan secara lengkap akan saya sebutkan di halaman nanti, insya Allah. Khalaf bin Hisham Al-Bazar berkata bahwa telah berkata kepada kami Abu Syihab dari Amr bin Qais Al-Malai dari Abu Ishaq dari Ashim bin Hamzah dari Ali bin Abu Thalib yang berkata, sesungguhnya pintu-pintu surga begini dan begini. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Kemudian Ali membaca ayat, hingga kemudian ketika mereka tiba di surga, maka pintu-pintu surga dibuka.
Az-Zumar ayat 73. Di situ mereka melihat pohon di mana di akarnya terdapat 2 mata air yang mengalir, lalu mereka minum dari salah satu mata air tersebut. Mata air tersebut mengeluarkan seluruh kotoran dan penyakit dari dalam perut. Mereka mandi di mata air satunya, lalu memancarlah pada mereka pandangan yang menyenangkan. Rambut mereka tidak acak-acakan dan kulit mereka tidak berubah setelah itu untuk selama-lamanya. Kemudian Ali bin Abu Thalib membaca ayat, maka masuklah kalian ke dalamnya dengan kekal abadi. Az-Zumar ayat 73. Lalu masuklah seorang laki-laki dan ia sudah mengetahui tempat tinggalnya. Ia disambut oleh pemuda-pemuda tampan dan ia gembira melihatnya sebagaimana seseorang senang dengan kedatangan temannya dari tempat jauh. Pemuda-pemuda tampan tersebut berjalan ke arah istri-istri mereka dan mengabarkan kelelahannya kepada mereka. Istrinya bertanya, "Apakah engkau telah melihatnya?" Tidak lama kemudian orang tersebut masuk ke rumahnya dan duduk di atas sofanya. Ia perhatikan perabotan rumahnya, ternyata ia dibuat dari mutiara. Ia melihat ada warna hijau, merah dan kuning, dan setelah ia melihat langit-langit rumahnya. Kalaulah sekiranya itu semua tidak diciptakan khusus untuk dirinya, maka ia melihatnya dengan sembunyi-sembunyi. Ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk terhadap hal ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami." Al-A'raf ayat 43. Wallahu a'lam. Jarak antara pintu surga. Kami riwayatkan dalam Mujam Tobroni bahwa telah berkata kepada kami Mus'ab bin Ibrahim bin Hamzah As-Subairi dan Abdullah bin Sakor As-Sukri yang berkata bahwa telah berkata kepada kami Ibrahim bin Munzir Al-Harami yang berkata bahwa telah berkata kepada kami Abdurrahman bin Mughirah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid bin Haram yang berkata bahwa telah berkata kepada kami Abdurrahman bin Ayasi Al-Ansori yang berkata bahwa telah berkata kepada kami Dalham bin Al-Aswad bin Abdullah bin Hajib bin Al-Muntafik. Dalham berkata bahwa juga telah berkata kepada kami Abul Aswad dari Ashim bin Lakit bahwa Lakit bin Amir keluar dengan tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah surga dan neraka itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demi Tuhanmu, neraka itu mempunyai 7 pintu. Di antara ke-7 pintu tersebut, ada 2 pintu di mana pengembara dunia menempuh keduanya dalam jangka waktu 70 tahun. Surga mempunyai 8 pintu. Di antara ke-8 pintu tersebut, ada 2 pintu di mana pengembara dunia menempuh keduanya dalam jangka waktu 70 tahun. Diriwayatkan Tabrani, Abdullah bin Ahmad dalam Al-Musnad dan Hakim. Hadis di atas secara tegas menyatakan bahwa jarak tersebut adalah jarak antara satu pintu dengan pintu satunya. Karena jarak antara Makkah dan Busro tidak bisa diperkirakan hingga 70 tahun dan jarak tersebut tidak boleh dikonotasikan kepada arti tertentu karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.